Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 saya mengenai budaya positif dengan judul Diseminasi Implementasi Budaya Positif di Sekolah melalui Keyakinan Kelas dan Restitusi di SMA Doa Bangsa Sukabumi. Perkenalkan, saya Mary Merliana, CGP Angkatan 9 dari Unit Kerja SMA Dua Bangsa, Kabupaten Sukabumi. Dengan fasilitator saya, Ibu Eis Royani, SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Agus Firmansyah, SE SPD. Adapun rancangan aksi nyata modul 1.4 saya terdiri dari latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang dibutuhkan. Tahapan aksi nyata saya terdiri dari 1. Perencanaan, yaitu koordinasi izin pelaksanaan dengan kepala sekolah. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, refleksi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mempersempatkan hadir ya. Jadi kiranya hadir, dan kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan karena hari ini hari weekend ya, kita melaksanakan diseminasi. Kenapa saya memilih hari weekend? Karena kalau hari-hari biasa tidak mengganggu pelajaran anak-anak di kelas. Kemudian yang kedua juga posisi saya sedang di luar karena anak saya sedang kurang sehat, sedang dirawat di rumah sakit. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau diseminasi awal akan miring menjadi ke asinkronus. Bapak dan Ibu, untuk membuka acara diseminasi ini, mari sama-sama kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah susunan acara yang akan saya laksanakan selama beberapa menit ke depan, Bapak dan Ibu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ada, Bu. Jelas, Bu. Judulnya adalah Diseminasi Budaya Positif dengan Keyakinan Kelas dan Praktek Restitusi. Jadi apa sih tujuan saya melaksanakan diseminasi ini? Karena saya tengah melaksanakan program guru penggerak, dan salah satunya adalah tanggung jawab saya sebagai guru penggerak nanti adalah bagaimana saya bisa mendeseminasikan, menggerakkan semua aktivitas yang ada di sekolah untuk bisa melakukan budaya positif, melakukan visi guru, dan lain sebagainya di sekolah kita untuk mendapatkan sekolah yang unggul dan dalam merdeka belajar. Oke Bapak dan Ibu, judulnya Diseminasi Budaya Positif ya. Kita masuk ke susunan acaranya. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan oleh saya, barusan sudah ya. Kemudian yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMA Doa Bangsa, Bapak Ridwan Maulana Yusuf MPD. Kemudian 3 diseminasi materi oleh saya. Tanya jawab silakan Bapak dan Ibu di akhir sesi. Boleh untuk 2 orang penanya jawab. Untuk bisa saling sharing ya. Kita di sini tidak ada yang menggurui, tetapi coach sharing pengalaman bagaimana caranya mengaplikasikan keyakinan kelas dan restitusi, segitiga restitusi. Doa tutup. Oke, berikutnya. Mungkin sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk acara yang kedua. Saya persilahkan. Mangga, Pak. Ya, terima kasih Bunda ya, dan rekan-rekan yang lain. Saya izin untuk melanjutkan acara ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas nikmat karunia serta hidayahnya kita pada kesempatan di siang hari ini alhamdulillah dapat berkumpul ya, rekan-rekan, walaupun dalam kesibukan yang pastinya luar biasa ya, walaupun di weekend ya. Terima kasih atas kehadiran semua ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, mudah-mudahan sampai kepada kita yang mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bunda Mary ya, calon guru penggerak ya, angkatan Bunda angkatan 10 ya, 9 ya. Nah, 9 juga rekan-rekan Dewan Guru ya, yang alhamdulillah dapat hadir dan memberikan ya ruang waktunya di siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan ya pastinya ini tagline-nya minggu produktif ya Bun ya, dan rekan-rekan yang lain mudah-mudahan ya. Di kesempatan mungkin sesi sambutan, sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama pastinya dalam situasi saat ini ya, khususnya ya bagaimana memang dinamika pendidikan ya yang terus berjalan dengan sangat cepat ya. Segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan ini luar biasa ya. Bagaimana memang peran guru saat ini bukan hanya sekedar menjadi sumber belajar ya, transfer knowledge atau hal yang sama seperti itu, cuman peran guru sekarang sangat luas sekali ya. Pandemi mengajarkan kita bahwa guru tidak bisa digantikan dengan mesin, guru bisa tidak digantikan dengan teknologi. Peran guru ya hanya bisa dilakukan oleh guru gitu, khususnya dalam bagaimana guru ini menjadi suri tauladan, menjadi model bagi anak-anak kita, khususnya untuk bagaimana karakter ya memang menjadi muatan utama dalam pendidikan ini harus diberikan oleh guru sepertinya, atau harus dilakukan oleh guru, sehingga diseminasi budaya positif yang hari ini akan sama-sama kita simak dari Bunda Mary ini, mudah-mudahan banyak sekali informasi pengetahuan, walaupun beberapa saya kira dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bunda ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu ya, bagi kita semua, karena mau tidak mau tadi ya gitu ya, peran kita dalam bagaimana kita menjadi ya sosok yang sekarang itu ya fasilitator sangat luas rekan-rekan ya. Fasilitator bukan hanya tadi sekedar kita menjadi sumber belajar, tapi di luar itu adalah bagaimana memang peran-peran yang lain, bagaimana kita melaksanakan praktik kepada anak ya, anak menjadi ya manusia seutuhnya, itulah dengan pendidikan. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan praktik-praktik budaya positif di kelas khususnya, nah ini bisa menjadi hal yang memang harus kita lihat, karena segala bentuk perubahan yang terjadi, isu-isu adanya degradasi karakter dan lain sebagainya, nah ini memang tidak boleh kita kesampingkan, namun ini harus menjadi satu hal yang harus menjadi muatan utama juga bagi kita gitu ya, karena sumber belajar banyak sekarang rekan-rekan ya, bisa sebetulnya ya oleh adanya modul
oleh adanya sekarang media di digital. Namun di luar itu adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan treatment yang bisa gitu membuka cakrawala anak-anak kita bahwa belajar ini bukan lagi menjadi sebuah kewajiban saja, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan bahwa mereka ini akan menjadi generasi-generasi pelanjut kita di masa mendatang. Ya, jadi saya kira hal-hal itu yang mungkin di siang hari ini saya perlu sampaikan ke rekan-rekan, dan ya pastinya di kegiatan inti ini mudah-mudahan rekan-rekan bisa menyimak dengan baik, dan juga nanti mungkin bisa bertanya segala bentuk hal terkait bagaimana kita untuk dapat melaksanakan praktik-praktik dalam meningkatkan budaya positif di kelas. Saya kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan kita juga tidak henti untuk terus berdoa di situasi saat ini ya, dengan kondisi lingkungan, kondisi cuaca dan lain sebagainya. Saya kira banyak teman-teman kita atau mungkin juga anak-anak kita atau saudara kita yang dalam kondisi ya sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan ya, masuk kakang bunda ya, mudah-mudahan segera pulih, bisa segera Amin. sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan teman-teman yang lain juga ya, jaga kesehatan ya, jaga kondisi, jangan lupa untuk minum ya, karena sekarang cuaca sangat panas ya, jangan sampai kena dehidrasi, dan pastinya pola makan dan khususnya pola hidup ini harus dijalankan dengan baik. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Ridwan ya Pak yang sudah memberikan sambutannya. Dan terima kasih untuk teman-teman. Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pelajaran yang dalam perjalanan Pak Suhe, semoga dilancarkan ya perjalanannya. Selamat sampai tujuan. Oke Bapak dan Ibu, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai diskriminasi. Saya share screen lagi ya. Berbicara mengenai budaya positif, Bapak dan Ibu, paradigma dari pembelajaran yang ada di kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana salah satunya adalah mengembangkan budaya positif yang memusatkan diri kepada peserta didik. Di mana budaya positif ini adalah sebuah nilai-nilai positif atau nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu budaya positif yang harus kita tumbuh kembangkan di kurikulum Merdeka ini, terutama kita sebagai sekolah penggerak. Ya. Kemudian, bagaimana sih konsep inti dari budaya positif? Budaya positif ini diawali dari adanya disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan universal. Jadi dalam hal ini, kita kepada murid harus menumbuhkan inti dari disiplin positif ini yang berasal dari keyakinan-keyakinan yang berasal dari motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri mereka, tanpa paksaan, tanpa hukuman, dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Kemudian, konsep dari motivasi perilaku. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, itu harus ada motivasi terlebih dahulu. Motivasi di sini menurut Dian Goosen dibagi menjadi dua, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, selama ini di pembelajaran kita di kurikulum lama ya, Bapak dan Ibu, kita sering mengadakan adanya hukuman atau penghargaan. Misalnya adanya ranking, adanya hukuman yang kesiangan, misalnya mengelilingi lapangan yang kesiangan atau yang sepatunya tidak hitam, misalnya diberikan hukuman dengan konsekuensi bla 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 bla, yang sifatnya hanya membuat anak menjadi menderita, sakit hati ya. Kemudian penghargaan misalnya ranking atau penghargaan berupa piala dan lain sebagainya dengan tingkat akademis tertentu, itu ternyata bukan motivasi yang berasal dari dalam intrinsik anak, tetapi dari luar.
Jadi anak akan bersikap baik, akan menimbulkan budaya positif, menunjukkan budaya positif hanya karena faktor bagaimana kalau dihukum. Hanya karena faktor bagaimana ya kalau tidak mendapat penghargaan. Jadi mereka melakukannya tidak dari internal. Dari internal yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi timbul kesadaran itu selama ini belum nampak gitu ya. Nah, bagaimana bisa nampak? Maka akan dibahas di budaya positif yang akan saya diseminasikan ini. Kemudian, nah, budaya positif dari disiplin ini adalah menuju nilai-nilai kebajikan universal, di mana ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, keselamatan, dan seterusnya. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus timbul dari motivasi intrinsik yang ada pada peserta didik kita. Jadi tidak boleh mereka melakukan keadilan tanggung jawab dengan rasa karena terpaksa, karena takut hukuman, karena misalnya ingin dihargai, ingin mendapat pujian. Kita menghindari hal-hal itu agar generasi kita ke depannya bisa memiliki kesadaran intrinsik, keyakinan diri. Karena yang namanya keyakinan berarti timbul dari dalam hati, dan ketika melenceng dari keyakinan itu akan tersadar dengan sendirinya atas konsekuensi yang telah dia lakukan. Kemudian dari motivasi itu akan ada kebutuhan dasar. Kenapa sih orang lain itu melakukan suatu tindakan tertentu? Ada kebutuhan yang mendasarinya Bapak dan Ibu. Anak-anak, kenapa sih sering ada anak yang cari perhatian, tidur di kelas misalnya. Atau misalnya karena tidak suka dengan mata pelajaran gurunya, anak itu sering bolak-balik WC. Nah, kita harus sebagai guru, harus tahu kebutuhan dasar dari anak tersebut. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Setiap orang pasti butuh ya kebutuhan utama bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang untuk anak-anak yang kurang perhatian, yang suka bolak-balik WC, caper ke gurunya, ke temennya, bikin ulah terus, itu jangan-jangan mereka punya kebutuhan. Kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Kadang-kala ada anak yang ketika belajar di kelas itu tiduran aja ya, atau main HP karena mereka ingin kebebasan. Kemudian kesenangan dan kekuasaan atau power. Ketika murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi, nah hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian konsep inti dari posisi kontrol guru. Nah, nyambung nih. Jadi dari budaya positif akan menimbulkan disiplin positif. Disiplin positif itu datang dari motivasi intrinsik dalam anak. Nah, kemudian motivasi intrinsik itu timbul dari kebutuhan tadi ya, kebutuhan mereka. Dan bagaimana posisi kita sebagai guru di sini? Posisi kita sebagai guru ada 5, yaitu yang pertama bahwa seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Mari kita sama-sama bercermin. Apakah kita selama ini menjadi penghukum, di mana kita memutuskan hukuman untuk anak secara sepihak? Seperti tadi misalnya, kamu mengelilingi lapang, kamu push up. Kemudian saya coret pakai spidol, itu kan zaman-zaman dulu seperti itu ya. Saya alami sendiri bahwa saat itu ketika saya belum tahu apa-apa tentang pendidikan guru penggerak, saya masih bersifat sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah kadang posisi kita ke anak, tolonglah kamu sayangi ibu, nanti kalau kamu tidak mengikuti peraturan sekolah, ibu yang disalahkan kepala sekolah, kamu sayangkan ke ibu misalnya. Nah itu anak akan merasa bersalah, mereka berubah karena rasa bersalah. Kemudian teman atau manajer, kadang-kala guru itu sebagai teman, ya, sebagai teman artinya ketika anak melakukan kesalahan, ya kita maklumi deh, namanya teman gitu ya. Ya udah kamu jangan ngelakuin lagi deh sambil senyum-senyum seperti itu. Nah, itu pun kurang bagus Bapak dan Ibu karena motivasinya berasal dari kita, bukan dari kesadaran anak. Kemudian sebagai pemantau, kita hanya sebagai supervisor aja di situ, pemantau aja mencatat kelakuan-kelakuan anak yang buruk. Kemudian kita kasih konsekuensi. Misalnya kamu kalau telat, hukumannya apa? Tiket ya, membersihkan WC. Nah, itu kan bukan hukuman, tapi konsekuensi karena sudah dibuat kesepakatan dari awal. Itu pemantau. Nah, yang paling tepat posisi kita itu adalah sebagai manajer, di mana kita hanya mengarahkan anak saja. Mengarahkan anak atas tindakan yang telah mereka lakukan. Misalnya mereka bersalah. Kira-kira kita tanya,
bagaimana sih letak kesalahan mereka itu bertentangan tidak dengan nilai kebajikan. Bagaimana cara mereka untuk memperbaikinya. Seperti itu. Jadi tidak menghukum, membuat rasa bersalah, atau tidak bertindak sebagai pemantau maupun teman. Nah, inilah konsep inti dari posisi kontrol diri. Nah, diharapkan pada diseminasi ini kita semua bersinergi untuk sama-sama menjadi manajer bagi peserta didik kita. Kemudian ada konsep inti keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata dari hasil pendidikan saya, peraturan kelas itu kurang tepat diberlakukan di kelas maupun di sekolah. Tetapi diganti dengan keyakinan kelas. Seperti halnya kita yakin pada Sang Pencipta. Kalau kita yakin pada Sang Pencipta, ketika kita mencuri atau berbuat buruk, ada rasa takut dalam diri kita, meskipun hal itu tidak diketahui siapapun. Nah, dalam hal ini, anak-anak harus bisa menciptakan keyakinan dalam diri mereka yang bersifat universal dengan kebajikan-kebajikan yang ada untuk diberlakukan di kelas maupun di sekolah. Setelah anak-anak yakin bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik, maka ada nilai kebajikan untuk menjaga kebersihan. Nah, itu ditanamkan dalam diri mereka, kemudian tidak akan mereka langgar karena mereka tahu bahwa hukumannya nanti akan seperti ini, konsekuensi yang mereka terima akan seperti ini. Mungkin kelas menjadi kotor, atau mungkin anak-anak akan sakit, dan lain sebagainya. Jadi timbul keyakinan-keyakinan dari motivasi intrinsik mereka. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, jadi tidak ada peraturan kelas, tapi yang ada adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, bagaimana nanti cara membuat keyakinan ini? Ini seperti ini ya. Bagaimana, terdengar tidak suaranya Bapak dan Ibu? Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Bagaimana, terdengar? Tidak, Bunda. Bapak dan Ibu, ini adalah video keyakinan kelas yang saya buat di 11.2. Apakah suaranya terdengar, Ibu Mawar? Gak ada suaranya, Tidak. Bunda. Tidak ada suaranya, Bunda. Oh, tidak ada suaranya. Oke. Nanti videonya saya share aja ya. Mungkin ini hanya gerakan-gerakannya saja. Jadi di Diceritakan sini aja, Bapak Bun, ya. dan Ibu. Kenapa, Pak? Sambil diceritakan aja Bun ya video itu ya. Oke. Agak. Suara saya terdengar, Pak? Ya, Terdengar. jelas Bun. Oke, terdengar ya. Jadi di sini saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Saya menunjukkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak. Bagaimana sih cara kita untuk mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Ya. Kemudian mereka mengutarakan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Pertama, menunjukkan peraturan dulu, peraturan-peraturan yang ada di kelas. Kemudian mereka mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Misalnya, dilarang memakai topi di dalam ruangan kelas. Dilarang, itu kalimat negatif. Nah, diganti menjadi berpakaian tertib dan rapi. Nah, seperti itu salah satunya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan nih. Di kelas kan ada peraturan begitu. Nah, itu diganti kalimatnya dengan kalimat positif. Menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, itu langkah keduanya. Kemudian langkah ketiganya, nanti mereka akan membuat keyakinan kelas. Nah, ini mereka menunjukkan keyakinan-keyakinan kelas mereka nih. Mereka membuat kalimat positif sudah melalui Padlet. Kemudian mereka mengaitkannya dengan nilai kebajikan. Nah, mereka menyebutkan adanya tanggung jawab kebersihan untuk menjaga kebersihan kelas, kata anak-anak. Nah, mereka menunjukkan di Padlet itu nilai-nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab, menjaga kebersihan, kedisiplinan.
Nah, terakhir, setelah mereka menunjukkan peraturan dan mengubah ke kalimat positif, dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan, mereka saya bagikan stick note. Ya. Stick note-nya untuk membuat keyakinan kelas. Dari mana? Dari kalimat positif dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya bagikan stick note-nya ke anak-anak, terus anak-anak mengisi satu anak satu peraturan, satu keyakinan, maaf. Satu keyakinan kelas. Kemudian ditempel oleh mereka. Nah, di sini setelah ditempel sekian banyak, saya tidak mungkin membuat keyakinan dari 30 anak ya. Saya di situ memilah mana keyakinan yang paling banyak mereka tulis. Lalu disimpulkan. Di sini ada 6 keyakinan kelas akhirnya. Nah, ini seperti ini dibahas bareng-bareng Bapak dan Ibu ya. Maaf. Yang ini, nah, yang barusan, ini dibahas, kemudian ditempel, di-print, disimpan di dalam kelas. Seperti itu mungkin ya singkatnya. Videonya nanti akan saya share agar diseminasinya benar-benar bisa diaplikasikan. Oke, kemudian terakhir di sini kita lanjut dari keyakinan kelas itu. Ada proses segitiga restitusi. Jadi intinya begini Bapak dan Ibu, diseminasi ini. Diseminasi ini kan budaya positif. Tadi bagaimana cara menciptakan budaya positif? Yang pertama kita ubah mindset kita ke disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana? Menimbulkan motivasi intrinsik dari anak. Jadi Bapak dan Ibu intinya yuk setelah mengikuti diseminasi ini kita buang sikap kita sebagai penghukum, membuat bersalah anak, teman, dan pemantau. Tapi kita jadikan diri kita sebagai manajer. Nah, langkahnya apa yang harus dilakukan? Pertama, kita buat keyakinan kelas dulu. Tadi keyakinan kelas dari video saya, kita membuat dulu daftar peraturan kelas bersama-sama, lalu kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, barulah jadi keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu di-voting, dan di-print, ditempel di dinding kelas untuk selalu diingat. Tiap kali anak berbuat kesalahan atau pelanggaran dari keyakinan itu, mereka akan tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapat. Jadi kita tidak memberikan solusi, tetapi mereka yang memberikan solusi atas masalah mereka sendiri dengan kesepakatan keras dari keyakinan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, budaya positif yang akan saya diseminasikan di sini bagaimana proses restitusi. Ini mungkin untuk Bu Mawar ya. Ada di guru BK nih biasanya nih. Tapi kan kita sebagai guru tidak hanya menumpahkan semua masalah kepada guru BK. Kita sebagai guru itu harus bisa merestitusi anak. Tidak hanya wali kelas, tapi semua guru mata pelajaran itu harus merestitusi anak. Restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi pada murid untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai manajer kita harus melakukan restitusi seperti apa? Langkahnya ada 3, Bapak dan Ibu. Yaitu ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa sih prakteknya? Dari segitiga restitusi, nah ini kemarin saya manggil Ila, anak kelas 11-2. Anak ini tuh sering sekali tidak sekolah. Ya, di rumahnya berangkat, tapi di sekolah tidak sampai. Nggak tahu dia ngabal kemana ya. Nah, akhirnya sebelumnya saya panggil dengan hukuman. Itu tidak berhasil Bapak dan Ibu. Sehari 2 hari dia masuk, setelah itu tidak masuk lagi. Lalu saya berlaku sebagai pemantau dan teman itu juga hanya sementara. Nah, pada kali ini saya merestitusi dia. Saya sebagai manajer. Apa yang saya lakukan? Tadi ada 3 langkah. Yang pertama saya menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang bermasalah, kita panggil, kita stabilkan dulu emosi mereka. Caranya jangan kita ngejudge langsung menghukum mereka dan membuat mereka bersalah. Tapi kita menanyakan seperti ini. Bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Sini loh nak, kamu kenapa? Kenapa ibu panggil? Kamu tahu nggak bahwa setiap orang itu bisa loh melakukan kesalahan? Nah, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Pertama kita pancing dulu emosinya agar stabil. Setelah ditanyakan, kita validasi. Kenapa sih kamu selama ini sering tidak masuk? Setelah divalidasi, terakhir kita
harus memberikan solusi atas diri mereka. Yaitu dengan cara, kira-kira solusinya keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar? Solusinya bagaimana, Nak, untuk menyelesaikan masalah ini? Ini memang hal yang sulit ya, Bapak dan Ibu, tapi kita harus mencoba untuk bisa mempraktekkan restitusi ini kepada anak agar tadi apa? Tidak ada keterpaksaan atau faktor eksternal yang bersifat sementara yang menyebabkan anak berubah. Kalau kita sebagai penghukum, anak mungkin berubah ya, tetapi saat itu aja. Lama-lama dendam. Bahkan tidak sedikit anak yang ke gurunya bersifat tidak senonoh setelah keluar sekolah ya, nauzubillah misalnya bertindak kriminal. Itu karena apa? Karena kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Memori-memori itu akan tumbuh dan tidak akan pernah hilang dari dalam diri anak. Sama seperti kita dulu sebagai murid ya, ketika ada guru galak gitu kan, kita selalu ingat terus, tapi ingatnya kegalakannya, bukan kebaikannya, bukan nilai-nilainya. Nah, dengan praktek restitusi ini, diharapkan kita sebagai guru, apalagi di sekolah penggerak dan dengan kurikulum merdeka, kita membuang 4 posisi yang salah itu beralih ke restitusi sebagai posisi manajer. Untuk lebih dalamnya nanti videonya akan saya share ya, seperti apa praktiknya. Ini juga saya mempraktikkan di 2 anak ini. Ada Bang Dimas dan ada Bang Zikri yang sering kesiangan. Ternyata lama-lama setelah saya mempraktekkan restitusi, mereka terbuka dengan sendirinya. Oh Bu, saya kesiangan sebenarnya sering main game. Tapi kalau kita ngejudge mereka duluan nih, tidak menstabilkan dulu identitas mereka akan banyak berbohong. Alasannya ini, itu. Tapi kalau kita praktekkan dengan restitusi, ternyata mereka jujur. Ditanya baik-baik, distabilkan dulu emosinya. Kemudian ditanyakan validasinya, kenapa mereka melakukan pelanggaran itu, dan keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Terus solusinya apa. Jadi di sini kita bersifat sebagai coaching, sebagai manajer gitu. Kita tidak memberikan solusi ke mereka, tidak, tapi mereka memberikan solusi untuk diri mereka sendiri. Dan Bang Dimas kemarin ketika dipanggil mengatakan bahwa iya Bu, sebenarnya saya kesiangan itu faktornya karena saya nggak mau bangun. Seperti itu. Mereka jujur. Solusinya apa Bang Dimas? Ya, insya Allah Bu, saya akan lebih pagi lagi dengan ikut Bapak dan lain sebagainya. Solusinya mereka yang menentukan. Kemudian Bang Zikri ini juga kan kesiangan terus ya. Bang Zikri dan Bang Dimas sering bilang katanya sering ditegur Ibu Mawar, sering diingatkan kenapa kesiangan, seperti itu ya. Dan setelah ditanyakan, ternyata jawabannya Bang Diki ini dengan praktek restitusi mengatakan bahwa iya Bu, saya jujur sebenarnya suka main game sampai jam 12 malam. Yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, anak pasti berbohong. Dengan alasan takut. Kalau saya jujur pasti saya dihukum. Ya. Atau misalnya anak berbohong untuk mendapat penghargaan. Oh, kalau saya misalnya berbohong nih, pasti saya dihargai sama ibu. Nah, seperti itu tidak akan mungkin bertahan lama. Itu dia praktek dari segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan ke anak-anak. Untuk materi, untuk praktek videonya nanti mungkin akan menyusul saya kirimkan di grup ya, Bapak dan Ibu, agar bisa dipraktekkan dengan bareng-bareng. Kita sama-sama belajar bagaimana cara merestitusi anak. Seperti itu. Jadi mulai dari hari ini dan seterusnya, mari kita buang budaya untuk menjudge anak, tidak memberikan kesempatan berbicara kepada anak. Sama seperti kita, ketika kita bekerja, tiba-tiba ban kita bocor di jalan, atau anak kita sakit datang ke sekolah, tiba-tiba kepala sekolah menghukum kita misalnya ya Pak ya, tidak memberikan kesempatan kita untuk berbicara. Nah itu akan ada di dalam diri rasa takut, makanya kita berbohong. Atau misalnya, aduh gimana ya supaya kinerja kita tidak buruk, kita bohong aja deh, supaya mendapatkan penghargaan kita pura-pura iba gitu, diibain orang lain, diibain oleh atasan misalnya seperti itu. Nah ini berusaha untuk kita rubah mindset itu dari paradigma pembelajaran yang lama ke paradigma pembelajaran yang baru. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini prakteknya Bang Dimas. Ketika direstitusi sama saya, dan alhamdulillah restitusinya berjalan dengan baik. Saya skip ya Bapak dan Ibu, nanti videonya akan saya kirim ke grup biar bisa lebih jelas. Nah itu mungkin sekilas mengenai definisi yang saya lakukan mengenai budaya positif. Tadi budaya positif intinya muncul dengan membiasakan disiplin positif. Disiplin positif itu muncul dari motivasi intrinsik anak, ya, hindari hukuman dan penghargaan.
Kemudian dari disiplin positif itu akan tumbuh nilai kebajikan yang diaplikasikan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tumbuh dari peraturan kelas yang diubah menjadi kalimat positif, dikaitkan dengan nilai kebajikan, disepakati bersama, ditandatangani, ditempel di kelas, sebagai konsekuensi yang mereka harus pilih ketika mereka melakukan pelanggaran. Setelah itu, budaya positif lain yang harus kita buang dan kita ubah itu tadi, dari hukuman menjadi restitusi. Itu mungkin Bapak dan Ibu, silakan apabila ada yang mau ditanyakan, mangga untuk sesi tanya jawab. Silakan mangga, mungkin dari siapa? Dari Bu Mawar atau dari Miss Deris atau dari Pak Abdillah, mangga ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Atau mungkin dari Bapak Kepala sendiri. Ada arahan atau bagaimana kepada kami agar seiring sejalan apa yang sudah saya definisikan, agar bisa seiring sejalan dengan budaya sekolah. Bun, boleh nanya? Oh, boleh, boleh. Oh ya, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan aku nyimak kayak kalau dulu kan namanya peraturan kelas ya, Bu ya. Ya, Sekarang diganti jadi keyakinan kelas. betul. Kalau di keyakinan kelas itu misalnya masih ada anak yang melanggar, kita kasih hukuman juga seperti peraturan apa gimana, Bun? Oke, terima kasih ya, Miss Deris pertanyaannya. Tadi di restitusi ya, Miss Deris. Jadi harus direstitusi ketika anak itu melakukan lagi, berarti kita tanyakan dulu, sebenarnya alasan utamanya apa gitu. Dengan restitusi tadi, ditanyakan dari hati ke hati terus. Yang mungkin ini membutuhkan proses dan kesabaran yang luar biasa ya, Miss ya. Sama seperti begini, Miss, apakah restitusi ini bisa diberlakukan untuk anak yang sifatnya bullying? Ya, Miss ya. Misalnya bullyingnya sampai ada kasus anak SD yang bunuh diri, pernah mendengarkan ya? Dari lantai 3 karena dibullying temennya. Nah, apakah bisa dengan restitusi? Tidak, jawabannya. Kenapa? Karena tindakannya sudah kriminal. Jadi tetap harus ada hukum yang berlaku. Jadi kita ketika memberlakukan restitusi, dilihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya berat, berarti tidak bisa dilakukan restitusi. Kita bisa sebagai penghukum, misalnya penghukum dengan aparat ya, bekerja sama dengan aparat. Tetapi untuk misalnya kasus-kasus ringan, saya udah direstitusi kok masih bisa terjadi lagi, mungkin dipanggil lagi nih, terus direstitusi lagi terus dan terus, membutuhkan kesabaran gitu ya. Nah, sebelum kita mempraktekkan ke anak, kalau kita tuh sudah punya anak, mungkin di rumah bisa dipraktekkan sama anak-anak kita. Bagaimana merestitusi. Lama-lama enak kok, lama-lama mereka ada di genggaman kita. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan hatinya, sudah tahu kebutuhannya. Seperti kita misalnya, aduh kadang kita punya kebutuhan yang orang lain tuh nggak tahu. Misalnya kebutuhan kekuasaan. Ada orang yang ingin berkuasa misalnya ya, ingin dapat penghargaan. Nah itu dia membutuhkan kebutuhan. Sepertinya seperti orang perfeksionis, padahal itu kebutuhan diri dia yang kita tidak tahu. Nah, bagaimana caranya kita restitusi orang-orang seperti itu agar kita bisa paham kenapa mereka melakukan pelanggaran itu, ada kebutuhan apa di diri mereka yang tidak bisa kita penuhi. Seperti itu. Jadi intinya setiap masalah yang ada pada anak itu ya karena mereka membutuhkan sesuatu. Apa sih yang mereka butuhkan? Mungkin kebebasan. Nah, bagaimana kebebasan itu bisa kita kendalikan? Ya diri mereka sendiri yang bisa. Kalau kita yang memaksa, hasilnya tidak akan benar. Nanti akan diulangi lagi. Seperti itu mungkin. Mudah-mudahan tidak puas ya, agar bisa membuka referensi di yang lain. Terima kasih banyak, Miss. Mangga selanjutnya mungkin dari siapa atau dari Bapak Kepala untuk menambahkan. Mangga dari yang dulu ada yang mau tanyakan? Boleh, nanti mungkin saya terakhir, Miss ya. Boleh, Bu Awam tuh udah on mic tuh. Sok, Mangga. Ya, izin bertanya, Bunda. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya disimak dari penjelasan Bunda gitu ya, meskipun mungkin saya juga selaku guru BK gitu ya, tapi kadang-kadang apa ya,
maksudnya kalau misalnya ada permasalahan ya pasti pasti guru BK selalu dilibatkan gitu kan ya. Ada aja yang mungkin wali kelas yang ah males udahlah ke guru BK aja, ah males udahlah ke guru BK aja gitu kan ya. Padahal mah itu juga masih diselesaikan oleh wali kelas itu sendiri gitu kan. Nah, berarti kan pada dasarnya dalam diri kita masing-masing itu saya juga masih ngerasain gitu ya Bun, kesabaran itu pasti ada batasnya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tuh tetap apa ya, tetap apa ya, maksudnya tetap sabar, terus tetap konsisten dengan apa yang harus kita lakukan gitu. Kadang-kadang kan kita juga malah jadi, "Ah, ya udahlah daripada daripada kamu saya habis kesabaran mending udah dibiarin aja," gitu. Biasanya kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, gimana caranya mengatasi pemikiran tersebut gitu? Karena meskipun mungkin, guru BK mah tuh udah tahu meureun jawabannya tuh gimana, cuman kan, saya juga masih butuh banyak belajar dan juga masih, butuh banyak masukan-masukan, eee, oleh guru-guru yang lain, apalagi, mungkin oleh calon guru penggerak yang di mana nantinya banyak ilmu-ilmu yang sudah Bunda dapatkan juga, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sekali pertanyaannya Bu Awan. Kesabaran ya, memang kesabaran itu kan ada batasnya ya. Sebenarnya sabar gak ada batasnya ya. Jadi mungkin betul sekali Bu Mawar bahwa dengan adanya praktek restitusi ini mengurangi beban guru BK sebenarnya ya. Bahwa setiap orang itu adalah manajer untuk dirinya sendiri sebenarnya. Jadi setiap guru itu adalah manajer untuk seluruh siswanya. Jadi tidak boleh setiap permasalahan dilibatkan wali kelas, guru BK. Mungkin dengan program yang dideterminasikan ini bisa membuka, diharapkan bisa membuka semua mindset guru yang sebelumnya seperti tadi untuk bisa mempraktekkan ini di pribadi mereka, di mata pelajaran mereka tanpa mengenal wali kelas atau guru BK. Bukan berarti tidak ada kolaborasi di sini. Cuman tiap orang memposisikan tiap guru memposisikan diri menjadi manajer untuk siswanya. Seperti itu, Bu Mawar ya. Jadi nanti ada kolaborasi antara guru BK dengan mata pelajaran. Nah, kalau tadi kasusnya kata Miss Deris, bagaimana kalau anak mengulangi lagi? Nah, ini kayaknya perlu nih baru dikolaborasikan dengan guru BK. Seperti itu. Karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi harus dengan kolaborasi sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana memang harus mengutamakan kolaborasi dan komunikasi dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait. Seperti itu. Jadi bukan berarti mengurangi juga, tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang harus dikolaborasikan dengan guru BK, ada yang memang harus diselesaikan oleh guru itu sendiri. Itu mungkin ya Bu Mawar ya. Dan untuk keyakinan kelas juga, Bapak dan Ibu bukan tanggung jawab wali kelas aja, tetapi semua mata pelajaran. Misalnya bahasa Inggris ini Bu Deris, mau bikin keyakinan kelas, bikin aja sama anak-anak di setiap kelas. Tapi tidak usah dipampang di dalam kelas. Kebayang kalau 16 mata pelajaran bikin kesepakatan semua bikin keyakinan ditempel, kelasnya penuh ya. Dengan kertas-kertas keyakinan kelas yang bikin anak jadi mumet jadi terlalu banyak. Jadi boleh bikin keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk nanti ketika ada anak yang bermasalah, diselesaikan dengan isu. Begitu. Kamu tuh sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau keyakinan kelas yang ini, kamu tahu kan konsekuensinya, solusinya harus gimana? Seperti itu. Jadi, kalau ada masalah yang lebih besar, barulah dikolaborasikan dengan guru BK. Seperti itu mungkin. Terima kasih, Bu Mawar. Ya, mungkin ada tambahan terakhir dari Pak Ridwan. Silakan, Mangga. Dari Pak Soe kayaknya ada pertanyaan tuh. Oh enggak. Ya. Oke, terima kasih Miss Deris, tadi Bu Mawar juga yang sudah memberikan pertanyaan ya di sesi tanya jawab di kegiatan diseminasi siang hari ini. Yang pertama mungkin sedikit tambahan Bunda ya. Eh, jadi sangat setuju dan memang kalau merujuk kepada tantangan ya atas perubahan zaman
khususnya juga anak-anak kita di saat ini ya, anak-anak kelahiran 2000 yang mereka merupakan generasi-generasi yang melek terhadap arus informasi maupun komunikasi dan lain sebagainya, termasuk media sosial di dalamnya ya. Jadi memang banyak sekali perubahan yang menjadi tantangan guru di saat ini. Kita dulu masih ingat mungkin ya, Bunda, ataupun mungkin juga ketika kita dulu melaksanakan pendidikan, khususnya di jenjang SMA ya, karena ini kita compare-nya juga dengan anak-anak di usia remaja. Kita lihat bahwa praktik-praktik pembelajaran dulu khususnya ya dalam bagaimana guru ini menangani segala bentuk permasalahan. Tadi Bunda menyampaikan gitu, ada peran guru sebagai ya penghukum di situ ya. Nah, kita lihat bahwa zaman-zaman kita dulu ya, mungkin di zaman-zaman kelahiran di masa milenial, anak-anak milenial, apalagi baby booms ya, yang dimana kental dulu praktik-praktik penghukuman baik sosial, fisik, dan lain sebagainya, seringkali menjadi alternatif ya Bun ya, alternatif yang memang cukup berdampak ya, walaupun saya lihat dampak yang terjalin adalah dampak jangka pendek ya, yang dimana memang perubahan itu bisa terjadi karena mayoritasnya karena faktor ekstrinsik bukan faktor intrinsik. Jadi adanya guru ya yang memonitor, adanya guru yang menjadi gitu kan sosok pengadil gitu bahasanya. Nah ini bisa menjadikan ya kita kalau dulu ya dia taatnya bukan karena hanya sekedar aturan, tapi karena adanya sosok orang guru gitu sebagai orang yang memang punya kapasitas dalam itu. Nah sekarang kan tidak bisa peran-peran itu dilakukan karena mau tidak mau dasar dari adanya bentuk perubahan perilaku anak sekarang didasarkan kepada bentuk sebetulnya kan apa namanya kesadaran gitu kan, bentuk kesadaran mereka bahwa apalagi di usia remaja ya mereka sudah tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang benar, apa yang salah. Sebetulnya pola berpikir mereka sudah sangat paham terhadap itu. Nah, tinggal kan bagaimana tadi teh gitu dengan adanya banyak arus informasi media sosial, terkadang dengan apa mindset anak-anak yang pasifnya berbeda ya. Mindset anak-anak misalkan satu hal, contoh mengenai rokok misalkan. Ya, ada yang menyatakan bahwa menurut mereka itu rokok itu adalah misalkan sebuah gaya hidup. Tidak merokok, oh itu bukan, atau dikatakan tidak cool atau tidak keren dan lain sebagainya. Ya, ada anak menyatakan bahwa rokok itu memang punya dampak terhadap kesehatan. Tapi saya punya lingkungan nih yang ya saya lihat ini nyaman. Nah, tinggal bagaimana kan sebetulnya guru bisa menyampaikan hal-hal yang sebetulnya ujung-ujungnya kita tidak sebetulnya memberikan apa ya bukan alternatif ya, tapi ya mereka sendiri yang nanti akan melakukan tindakan gitu kan, tidak lagi kita arahkan, tapi mereka yang akan melaksanakan upaya-upaya perbaikan itu gitu. Nah itu yang harus memang kita sebagai guru tidak henti untuk menyampaikan dan menginformasikan hal-hal yang harusnya juga logis kepada mereka dengan tadi mindset yang berbeda-beda. Makanya porsi dialog dalam upaya kita ya, dalam upaya guru sebagai tadi teh gitu, sebagai fasilitator di kelas, nah harus dilakukan ya. Jadi bentuk dialog, makanya tadi saya sangat sepakat dengan Bunda untuk bagaimana ketika gitu kan, nah, ada anak yang misalkan ya telat dan telat lagi ya dan lain sebagainya, walaupun mungkin dalam porsi apa namanya tingkatannya masih sedang dan masih ringan,
Nah, itu terus gitu dilakukan upaya itu. Dan pasti ketika anak memahami bahwa itu adalah hal yang harus saya lakukan, hal yang saya rubah, mereka bisa berubah. Tinggal bagaimana memang konsistensi kita harus terus dilakukan. Ya, beda dengan dulu ya. Cukup penghakiman sekali kadang anak berubah, walaupun terkadang juga di masa-masa mendatang bisa dilakukan kembali oleh anak. Nah, makanya kebutuhan betul-betul bagaimana gitu kan perubahan itu diakibatkan karena faktor internal mereka, itu yang harus dilakukan sekarang. Ya, kan jadi sebuah apa namanya hal yang menurut mereka itu ya dulu gitu. Dulu kalau saya ingat, wah ada guru-guru killer misalkan, ada guru ini ya, saya takut. Tapi ketika nggak ada, ya saya kembali ke personality yang saya inginkan gitu. Kan tidak bisa seperti itu untuk masa sekarang. Yang harus dirubah oleh anak-anak adalah bagaimana ya memang perilaku itu harus saya lakukan. Harus saya lakukan dan harus saya perbaiki dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Nah, mudah-mudahan sih saya kira dari banyak hal yang teman-teman dapatkan dari Bunda ini menjadi bentuk inspirasi, dan saya kira luar biasa ya. Apa yang sudah dipraktikkan juga tadi luar biasa, pasti ada banyak hal yang kita bisa lihat ya, peran Bunda di sekolah gitu kan. Bukan hanya di kelas pastinya sekedar apa namanya mengajar, tapi di situ ada peran lain yang memang betul-betul teman-teman juga bisa lakukan gitu. Sehingga tadi teh peran kesiswaan, peran guru BK atau peran wali kelas memang ya tidak hanya terfokus di situ gitu. Kalau dulu ingat ya Bu Mawar mungkinnya ketika di SMA, yang punya masalah pasti ke guru BK gitu gitu. Itu mindsetnya dulu kayak gitu. Nah, sekarang kan tidak gitu. Hatta itu siapapun, ketika kita melihat adanya perilaku yang harus nantinya anak lakukan perubahan, nah maka kitalah gitu ada di situ. Kita hadir menjadi sosok, nah tadi yang Bunda sampaikan gitu, sosok manajer. Sosok manajer yang bisa nanti betul-betul anak lihat gitu. Ya bukan hanya sekedar memantau, tapi tadi Tia kita bisa memberikan sebuah hal-hal yang anak nanti bisa lakukan berbagai macam upaya perbaikan gitu. Pokoknya bentuklah ya tadi Tia bentuk kesadaran anak, sebenarnya itu sih yang saya lihat. Dan bagaimana praktik di kelas dengan tadi Bunda Mia melakukan kegiatan apa keyakinan kelas, atau kadang kalau istilah dulu itu kesepakatan kelas gitu ya. Memang harus seperti itu. Bukan hanya di kelas tapi juga di sekolah. Karena bentuk-bentuk sistem atau aturan yang harus dibuat itu memang bukan berdasarkan dari otoritas atas saja gitu, manajemen. A kudu A gitu. B kudu B, tidak seperti itu. Nah, sekarang sudah berubah. Sudah ada paradigma bahwa orientasi pendidikan semua harus berakar dari anak. Ya, pembelajaran berorientasi anak, student center. Maka segala bentuk aturan sistem yang ada pun harus di atas kesepakatan bersama gitu. Ya. Nah, sehingga ini hadir untuk bagaimana memang paradigma pendidikan saat ini harus bisa dirubah, tapi bukan hanya oleh satu orang berarti ya. Bukan hanya oleh CGP saja, tapi juga semua berarti ya, oleh semua orang ini bisa dilakukan upaya-upaya itu. Ya, jadi saya kira seperti itu Bunda tambahannya, dan terima kasih luar biasa Bunda dengan kondisi yang saya kira juga ya Bunda Kakang lagi sakit juga, Bunda juga sedang dalam kondisi ya luar biasa lah ya. Ngandung ini masih sangat semangat, dan ya ini bentuk apresiasi yang luar biasa khususnya dari saya kepada Bunda, dengan Bunda juga maju mau juga untuk apa namanya mengikuti seleksi CGP, sehingga sekarang pun dalam kondisi masa pendidikan ini pokoknya hebat lah ya, ini inspirasi untuk kita semua. Dan Mudah-mudahan mudah-mudahan yang juga lain rekan-rekan menyusul. ya rekan-rekan bisa melihat ya bahwa dalam kondisi apapun terus ya sebagai seorang pendidik kita harus menjadi sosok-sosok lifelong learner yang tidak berhenti belajar walaupun dalam kondisi apapun ya. Saya kira itu Bunda ya. Mohon maaf nih agak sedikit kayaknya kesana kemari, tapi mudah-mudahan ada esensi yang bisa rekan-rekan dapatkan. Amin. Terima kasih banyak Pak Ya, atas makasih ya Bun pencerahannya. ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Ya. teman-teman. Terima
Terima kasih banyak atas arahannya, waktunya, kesediaannya untuk mengikuti ini. Jadi mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan siswa-siswa dan rekan-rekan untuk selalu memerdekakan belajar agar mencapai kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang setinggi-tingginya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai individu masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi atas perhatiannya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan berkah, mendapatkan pahala dari Allah. Insya Allah kalau ilmu pasti akan mendapatkan pahala ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa berkah, rezekinya bertambah, sehat selalu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhir diseminasi ini. Selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Salam guru penggerak ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, mangga Bapak dan Ibu kalau mau live. Terima kasih sekali lagi, saya stop record ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Bang dan Kakak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu sifatnya memihak, memaksa, dan cenderung kepada hukuman. Betul? Sedangkan keyakinan kelas itu timbul dari keyakinan yang bersifat intrinsik dari dalam hati. Seperti kamu yakin kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak? Yakin. Kamu memilih jurusan di paket sekarang kelas 11, yakin nggak? Yakin. Ada motivasi intrinsik dari dalam? Ada. Tidak dipengaruhi oleh luar kan? Ya. Tapi kalau peraturan itu motivasinya datang dari luar. Kenapa? Karena peraturannya tidak kamu sepakati. Kamu hanya menjalankan. Oke? Nah, Abang dan Kakak, dari kesepakatan kelas itu nanti akan tumbuh keyakinan. Dari keyakinan kelas akan disepakati menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas bersama. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan sebelum membuat keyakinan kelas. Abang dan Kakak harus tahu bahwa ada beberapa nilai kebajikan. Kita langsung ke Padlet ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalian buka Padletnya yang ada di WA kelas. Silakan dibuka Padletnya ya. Oke, silakan Abang dan Kakak tolong tuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, tuliskan satu peraturan di kelas. Setiap orang berbeda ya. Kalaupun ada yang sama, lazim. Ini ada 30 siswa. Cuma diminta 10 peraturan aja. Satu orang satu peraturan. Silakan. Cannot wait. I'm yours. Nah, Abang dan Kakak, kalian tadi sudah membuat kalimat positif dari peraturan kelas. Ingat ya, mana yang paling banyak muncul ya. Oke. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya ada yang muncul itu tanggung jawab, kebersihan. Tanggung jawab dan menjaga kebersihan ya. Yang tadi sampah-sampah itu. Kalau dimaksud menjaga kebersihan. Abang tuliskan di stick note ini, nanti ditempel di sebelah sini, keyakinan kelas yang Abang dan Kakak tadi buat, yang Abang dan Kakak inginkan, silakan tulis di sini. Oke? Dari kalimat-kalimat positif yang tadi digabungkan dengan kebajikan, nilai kebajikan. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you want to come on? Scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon the boom boom boom.
spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate. Dengan keyakinan kelas ini, kalian sepakat untuk dilaksanakan? Yakin? Tidak ada peraturan lagi, tetapi ada keyakinan kelas. Yakin? Saya ketuk palu kalau yakin. Saya ketuk palu bahwa keyakinan yang kalian buat harus disepakati dan dilaksanakan atas kesadaran sendiri, ya. Bukan ada Complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm your. Oke, terima kasih banyak abang dan kakak. Mari sama-sama kita laksanakan keyakinan kelas kita ini. Tepuk tangan buat kita semua. Pelaksanaan akhir dari aksi nyata yaitu refleksi. Ada beberapa tantangan dalam melakukan aksi nyata yang saya lakukan ini, di mana waktu yang ditentukan sebelumnya luring ternyata mendadak berubah menjadi daring karena sesuatu hal yang bersifat urgent berhubungan dengan keluarga. Sehingga peserta yang hadir secara daring hanya 12 peserta dari rencana awal, 25 peserta yang melibatkan seluruh tendik dan staf kependidikan. Namun, di balik tantangan itu, saya memiliki solusi, di mana aksi nyata tetap dapat dilaksanakan di luar jadwal perencanaan sebelumnya melalui koordinasi ulang dengan kepala sekolah untuk menyepakati pelaksanaan desiminasi secara daring. Alhamdulillah, desiminasi tetap berjalan melalui berbagai koordinasi dengan rekan sejawat. Sekian video aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.